Ya siap. Gimana Gus Rumail? Siap, ini sekaligus memberikan sedikit teaser gokil. Tentang penelitianku itu kan tersusun dari 3 perkara. Perkara pertama itu atau 3 jurus pakai istilahnya Gus ini. Jurus pertama itu kan Kiai Imad memiliki pedang yang bernama Asyajara Al-Mubarakah. Itu dipakai Kiai Imad untuk menganulir nama Ubaidillah. Itu nanti bakal aku uraikan dalam bentuk video. Aku bisa menyebutkan secara pakem ya, karena ini kan indeks dari manuskrip itu kan tertata dengan baik. Baru Ansab yang ditulis Tabaqatul Nasabin itu kan Asyajara Al-Mubarakah itu. Itu nanti aku bantah kenapa hal itu masih ihtimal untuk dipakai dalil. Terus yang kedua, melacak Ubaidillah temanya ya. Tema yang kedua itu melacak Ubaidillah dari kacamata seorang historian. Dari 550 tahun rentang waktu yang dipakai Kiai Imad untuk memutus mata rantai nama Ubaidillah yang sunyi, aku kebetulan hasil dari pelacakan secara historis itu bisa memperpendek waktu itu sekitar 150 tahun gitu. Atau misal benar-benar akurat sampai 100 tahun. Itu kalau misal Kiai Imad masih memakai sirroh silsilah An-Nabawiyah kalau nggak salah dari Al-Bukhari itu mekanismenya sama, ada rentang waktu sekitar 100 tahun. Kiai Imad memakai silsilah sebagai kitab yang mutabar, maka penelitian ini seharusnya bisa memastikan Ubaidillah itu benar-benar ada. Terus yang ketiga, ini yang paling seksi ini, tentang tes DNA. Dulu sempat aku ngomong ya, opini pakar sama evidence base itu kan yang paling tertinggi itu kan evidence base. Kenapa aku pengen membahas hal ini, tapi aku nggak punya kredensi kawan-kawan, aku nggak punya kesarjanaan tentang tes DNA, enggak. Sebulan yang lalu, aku minta tolong ke beberapa kolega di Ekman Institute of Molecular Biology itu, yang sering disebut oleh KRT Fakih Hadiningrat itu loh, yang sampai menginsinuasi darah Ba'alawi itu ternyata Yahudi, itu ya. Itu aku mengumpulkan beberapa sampel dan terkonfirmasi. Ini tidak memakai jasa family tree DNA, tidak. Ini adalah penelitian yang cukup mahal, tapi prosesnya juga cukup lama. Bakal aku unggah mungkin 2-3 bulan lagi dan dalam bentuk jurnal mungkin ya, bukan bentuk video gitu. Hasil ini sampel baru 50% yang baru masuk, dan kemungkinan itu akan terus naik persentasenya. Memang Mbak Alawi itu nyambung itisolan kepada Kanjeng Nabi lewat jalur yang memang secara sahih ditulis oleh Arbuko Al-Musikoh itu. Kenapa tes DNA itu aku pakai di bagian terakhir? Karena ini meniscayakan beberapa sampel yang tidak acak. Family tree DNA, sikapku gini, tes DNA itu punya akurasi yang cukup Google itu ya, aku tidak mengingkarinya. Jadi tes DNA itu satu hal, akan tetapi cara mengolah tes DNA biar bisa valid mempertemukan anak si Fulan sampai Kanjeng Nabi dengan rentang waktu 1500 tahun itu ada presidennya, ada rekam jejaknya. Sebuah penelitian dari rekan di Ekman itu dan dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu memberikan aku sebuah jurnal yang peer reviewed, yang udah diuji secara akademik dan ilmiah di depan saintis. Ada sebuah contoh keturunan Genghis Khan itu bisa menemukan garis silsilah laki-laki sampai ke Genghis Khan. Itu sampai ke Cina itu jadi bukti untuk tes DNA itu masih bisa dilakukan. Kalau misal 2 hal yang tadi ya, kalau yang historis tadi itu masih madnun, itu masih madnun, 75% aku bisa mempersempit 100 tahun. Kalau tes DNA dan dengan sampel yang cukup rapat, spesifik, aku bisa membuat nasabah Alawi yang awalnya madnun, seperti podcast sama Gus Zaini sama Kiai Hanan itu, menjadi makto. Enggak hanya ini urut ini Gus, ini langsung sahih secara ilmiah dan evidence base gitu. Jadi yang pertama, kalau jurus pertama menganulir tentang kitab Asyajara Al-Mubarakah, aku bisa membuatnya menjadi ihtimal. Kan kemarin sudah sepakat ya, dalil yang masih ihtimal itu nggak bisa dipakai untuk argumen. Terus yang kedua, dari kacamata historis, dari 550 aku bisa membuatnya menjadi lebih sedikit lagi, 100. Itu masih madnun. Kalau udah tes DNA, dan ini baru 50% sampel sama possibility-nya ya, sampai 50% ini. Nanti kalau udah terkumpul 100% dengan sampel spesifik, itu nanti peristiwanya akan terjadi seperti peneliti yang mencari keturunan Genghis Khan
sampai 1.000 orang, 1.000 orang, sampai 100 orang di masa lalu, 2000 tahun yang lalu, sampai yang masa sekarang. Itu awalnya menganulir, kedua memberikan madnun sampai ke derajat doni, terus yang ketiga bisa makto gitu. Itu closingku sih Gus. Nanti ya kalau nggak di YouTube ya di mana oleh ketemu di tulisan di islami.co atau di Alif nanti. Gitu. Ya, siap. Untuk Gus Romail bisa bantu data itu kalau mengenai kitab Asy-Syajarah Mubarakah itu, kalau disebut dalam kitab Kashful Dzunun, Haji Khalifah, seorang mu'arrikh pada abad 10 dinasti Turki Utsmani, itu mengatakan bahwasannya siapa itu pengarangnya itu lupa deh. Ar-Razi itu punya kitab Bahrul Ansab. Ya mungkin bisa kemungkinan ya Asy-Syajarah Mubarakah itu ya Bahrul Ansab. Dan kitab Tabaqatun Nasabin itu juga menyebut Bahrul Ansab, bukan Asy-Syajarah Mubarakah. Nyelang Gus, ini Gus Hanif naikkan kalau bisa. Nggak daftar, nggak masuk. Gimana mau naikkan? Ya, menarik ini. Jadi punya Romail, saya tunggu nih. Kalau memang nanti bisa memotong dari 550 sampai ke 150 itu sangat menarik sekali nih. Data apa yang dipakai gitu. Terus kalau masalah ini, masalah Tabaqatun Nasabin itu, saya baca kitab tentang ikhtilat atau al-ghalat, kesalahan-kesalahan dalam Tabaqatun Nasabin. Ada di situ banyak kesalahan-kesalahannya. Pencatatan nama Al-Ubaidili disebutnya malah bukan Al-Ubaidili di situ. Banyak yang keliru cetak di situ banyak. Mungkin Ar-Razi juga ditulis Bahrul Ansab juga keliru. Nggak ada kitab Bahrul Ansab Ar-Razi itu. Mungkin ya begitu ya. Tetapi begini kawan-kawan. Kemungkinan dalam kitab Nasabin itu ngikutin kitab Kashful Dzunun. Ya. Yang mengatakan bahwasanya Ar-Razi punya kitab Bahrul Ansab. Padahal kitab Bahrul Ansab sendiri bukan punya Ar-Razi, malah ada kan Bahrul Ansab itu kan? Enggak semuanya. Bahrul Ansab itu macam-macam Kak. Ya makanya ada punya Ruknuddin, punya Hamiduddin, punya. Jadi mungkin orang dulu itu suka dengan nama kitab Bahrul Ansab. Atau begini, Ar-Razi tercatat sebagai ulama nasab, tapi kitab Asy-Syajarahnya belum ketemu, sudah pakai judul standar aja yang sering dipakai orang. Ya sudah Bahrul Ansab. Asy-Syajarah Mubarakah. Iya. Untuk yang tadi Gus, yang Bahrul Ansab itu, aku pengen jawab beberapa teori kita yang kemarin. Manuskripnya baru ketemu, itu bukannya hilang itu. Manuskripnya udah ada. Kenapa Ibnu Khalikan di A'lamnya Az-Zirikli sama Mu'jamul Atibah itu kenapa nggak nulis ya, karena kitab itu masih diragukan gitu, jadi manuskrip itu nggak hilang, ada nggak itu pernyataan diragukan itu? Ya, artinya Khalikan meragukan itu ada nggak pernyataan itu? Bukan aku melacak gini Gus, tapi Tabaqatun Nasabin punyanya Bakar Abu Zaid itu ya, itu kan abad ke-15. Rujukan paling awal yang bisa kita pakai itu kan Mu'jamul Atibah punya Yaqut Al-Hamawi, itu nggak menulis. Terus abad ke-7 punya Ibnu Khalikan itu nggak nulis. Tapi Haji Khalifah pada abad ke-11 itu menulis gitu. Dan ada cerita dari sebuah disertasi yang sampean upload itu, kenapa aku bisa meyakini Bahrul Ansab itu adalah Asy-Syajarah Mubarakah yang ditemukan oleh Al-Mar'asy, karena Al-Mar'asy secara jujur menulis nomor indeks dari makhtutotnya 2677 itu. Dari sana aku minta teman di perpustakaan Ahmad Salis mencari indeks itu kapan didesklasifikasi, 1418 seperti yang dilakukan Mahmud yang kedua berarti Mahmud Al-Mar'asy. Jadi Al-Mar'asy nemu ya kan, buka-buka di sana, terus didesklasifikasi, manuskripnya dibuka terus difoto oleh Mahmud itu 1418. Nah, nomornya ditulis Gus. Ya, terus ada informasi baru nomor 2677 itu di Fihris Makhtutot Al-Arabiyah itu udah ada itu. Ternyata 2677 itu ditulis dengan Bahrul Ansab gitu. Jadi ini yang membuatku yakin kalau Bahrul Ansab ini dengan kode manuskrip yang sama, waroko kesekian, halaman kesekian, jumlah halamannya pun ya sekitar 80-an ya. Nanti aku cantumkan lah ya dari Fihris itu, dari Fihris Makhtutot dari sebuah kampus itu. Nah,